kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang organisasi bisnis dari mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi. Yang beranggotakan saya sendiri yaitu Irma Yulia dengan NIM 2304317, Nadati Fasya dengan NIM 2304318, Rani Hanifah Alkansa dengan NIM 2304380. Baiklah, materi pertama akan dipresentasikan oleh Rani Hanifah Alkansa. Kepada Rani dipersilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, materi pertama yaitu tentang pengertian perusahaan atau organisasi bisnis. Perusahaan adalah suatu lembaga atau organisasi atau institusi yang didirikan sesuai aturan hukum yang berlaku. Dan adanya orang-orang yang usahanya dikoordinasikan terdiri dari subsistem yang saling berhubungan, bekerja sama sesuai dengan peran dan wilayahnya dalam mencapai tujuan. Organisasi bisnis yaitu suatu organisasi yang melakukan aktivitas ekonomi dan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan atau profit. Contohnya yaitu radio. Radio disebut organisasi bisnis karena tujuan ekonominya adalah menghasilkan keuntungan melalui kegiatan penyampaian informasi dan hiburan kepada masyarakat. Selanjutnya, untuk bentuk organisasi bisnis. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dikelola atau diawasi oleh satu orang, di mana pengelola perusahaan memperoleh semua keuntungan perusahaan, tetapi ia juga menanggung semua risiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. Pendirian perusahaan perseorangan tidak diatur dalam KUHD dan tidak memerlukan perjanjian karena hanya didirikan oleh satu orang atau pengusaha saja. Perusahaan perseorangan dibagi dalam dua kelompok, yaitu satu, usaha perorangan berizin, memiliki izin operasional dari Departemen Teknis. Misalnya, bila perusahaan perseorangan bergerak dalam bidang perdagangan, maka dapat memiliki izin seperti tanda daftar usaha perdagangan atau TDUP, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Selanjutnya, usaha perseorangan yang tidak memiliki izin. Misalnya, usaha perseorangan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima, toko kelontong, dan lain sebagainya. Ciri-ciri dan sifat-sifat dari perusahaan perseorangan. Yang pertama, relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan. Yang kedua, tanggung jawab tidak terbatas dan tidak bisa memiliki harta pribadi. Yang ketiga, tidak ada pajak. Yang ada hanya pungutan dan retribusi. Selanjutnya, seluruh keuntungan dinikmati sendiri. Yang kelima, sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri. Yang keenam, keuntungan yang kecil yang terkadang harus mengorbankan penghasilan yang lebih besar. Yang ketujuh, jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau seumur hidup. Yang kedelapan, sewaktu-waktu bisa dipindah tangankan. Selanjutnya, bentuk-bentuk organisasi bisnis selanjutnya yaitu firma. Firma adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama atau satu nama yang digunakan bersama. Dalam firma, semua anggota bertanggung jawab sepenuhnya baik sendiri-sendiri maupun bersama terhadap utang-utang perusahaan kepada pihak lain. Firma bukan merupakan badan usaha yang berbadan hukum karena, pertama, tidak ada pemisahan harta kekayaan antara persekutuan dan pribadi sekutu-sekutu. Setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Tidak ada keharusan pengesahan akta pendirian oleh Menteri Kehakiman dan HAM. Firma berakhir apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir. Selain itu, menurut pasal 26 dan pasal 31 KUHD, firma juga dapat bubar sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu. Ciri dan sifat firma adalah yang pertama, apabila terdapat utang yang tak terbayarkan, maka setiap pemilik wajib melunasi utang-utangnya dengan harta pribadi. Kedua, setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin. Yang ketiga, seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya. Yang keempat, keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup. Yang kelima, seorang anggota
seseorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma. Yang keenam, pendiriannya tidak memerlukan akta pendirian. Yang ketujuh, tidak memperoleh kredit usaha. Selanjutnya yaitu PP atau Perseroan Komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan. Para anggota persekutuan menyerahkan uangnya sebagai modal perseroan dengan jumlah yang tidak perlu sama sebagai tanda keikutsertaan di dalam persekutuan. Berakhirnya sisi diatur dalam pasal 31 KUHD yaitu berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau akta pendirian. Sisi berakhir sebelum jangka waktu yang ditetapkan akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu. Akibat perubahan anggaran dasar akta pendirian, di mana perubahan anggaran dasar ini mempengaruhi kepentingan pihak ketiga terhadap sisi. Ciri dan sifat sisi adalah yang pertama, sulit untuk menarik modal yang telah disetor. Yang kedua, modal besar karena didirikan dari banyak pihak. Yang ketiga, mudah mendapatkan kredit pinjaman. Yang keempat, ada anggota aktif yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas dan ada yang pasif tinggal menunggu keuntungan. Yang kelima, relatif mudah untuk didirikan. Dan yang keenam, kelangsungan hidup perusahaan sisi tidak menentu. Baiklah, sekian dari presentasi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Rani. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Itu tentang perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Yang kedua, apabila perusahaan mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen, yang besarnya tergantung pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. Ciri dan sifat dari perseroan terbatas adalah 1. Kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi. 2. Modal dan ukuran perusahaan besar. 3. Kelangsungan hidup perusahaan PT ada di tangan pemilik saham. 4. Dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham. 5. Kepemilikan mudah berpindah tangan. 6. Mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan atau pegawai. 7. Keuntungan dibagikan kepada pemilik modal atau saham dalam bentuk dividen. 8. Kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan saham. 9. Sulit untuk membubarkan PT. 10. Pajak berganda pada pajak penghasilan atau PPh dan pajak dividen. Selanjutnya itu koperasi. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh seorang demi kepentingan bersama. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Status badan hukum koperasi diperoleh setelah memperoleh pengesahan dari pemerintah atau Menteri Koperasi. Modal koperasi terdiri dari yang pertama, modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, sumbangan sukarela, hibah, dan dana cadangan sisa hasil usaha. 2. Modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya, dan atau anggotanya. Bank, penerbitan obligasi, atau surat utang lainnya. Sumber lain yang sah. Tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Selanjutnya yaitu legalitas. Legalitas merupakan bentuk pengakuan dari negara terhadap suatu usaha sehingga dapat digunakan sebagai syarat dalam bekerja sama dengan berbagai pihak. Legalitas perusahaan atau badan usaha dalam kegiatan bisnis adalah jati diri yang melegalkan atau menegaskan suatu badan usaha agar nantinya diakui oleh masyarakat. Legalitas perusahaan harus sah dalam undang-undang dan peraturan di mana perusahaan tersebut akan dilindungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum. Pentingnya legalitas perusahaan.
Berikut adalah beberapa alasan mengapa legalitas bisnis sangat penting bagi sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu kepatuhan hukum. Legalitas bisnis memastikan bahwa perusahaan mengikuti semua persyaratan hukum yang berlaku, seperti peraturan pemerintah, hukum ketenagakerjaan, pajak, dan aturan lainnya. Yang kedua, perlindungan hak kekayaan intelektual. Legalitas bisnis memungkinkan perusahaan untuk mendaftarkan merek dagang, hak cipta, dan paten untuk melindungi produk dan jasa mereka dari penyalahgunaan oleh pihak lain. Yang ketiga, akses ke sumber daya dan pembiayaan. Legalitas bisnis memungkinkan perusahaan untuk mengakses sumber daya dan pembiayaan yang mungkin tidak tersedia bagi bisnis yang tidak sah secara hukum. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan pelanggan. Perusahaan yang legal akan meningkatkan kepercayaan pelanggan dan konsumen karena mereka dapat meyakini bahwa mereka adalah pembisnis yang sah dan terpercaya. Yang kelima, menghindari risiko hukum. Legalitas bisnis membantu perusahaan menghindari risiko hukum yang berpotensi merugikan bisnis. Dokumen legalitas perusahaan. Satu, akta pendirian perusahaan. Akta pendirian perusahaan adalah sebuah bukti yang dikeluarkan oleh notaris sebagai tanda legalnya sebuah perusahaan yang didirikan. Dokumen ini berisi identitas pendirian dari perusahaan, foto, alamat, kesepakatan ketika mendirikan perusahaan atau bisnis, serta modal awal yang digunakan untuk mendirikan perusahaan. Manfaat dari pembuatan akta pendirian perusahaan ini untuk melegalkan perusahaan di mata hukum. Yang kedua, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. NPWP juga termasuk ke dalam persyaratan penting bagi sebuah badan usaha yang melengkapi dokumen administrasi perpajakan yang legal. Untuk mengurus NPWP yaitu dengan mengajukan permohonan ke kantor pelayanan pajak atau KPP sesuai dengan domisili tempat usaha. Yang ketiga, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Dokumen ini wajib dimiliki oleh perusahaan, baik dalam perdagangan barang ataupun jasa. SIUP dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat sebagai tanda perizinan bagi perusahaan untuk melakukan suatu usaha. SIUP ini dibedakan menjadi 4 kategori. Yang pertama, SIUP mikro untuk perusahaan bermodal di bawah 50 juta. Yang kedua, SIUP kecil bagi sektor modal 50-500 juta. Yang ketiga, SIUP menengah untuk modal 500 sampai 1 miliar. Yang keempat, SIUP besar untuk perusahaan bermodal di atas 10 miliar. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Nada Tipasya. Kepada Nada dipersilahkan. Dokumen legalitas perusahaan selanjutnya yaitu ada surat izin tempat usaha atau SITU yang harus dimiliki oleh usaha perorangan maupun badan usaha atau perusahaan yang didirikan secara kelompok. Situ juga berguna untuk lebih memudahkan dalam penanaman modal bagi kelancaran usaha yang dijalankan. Dokumen ini berlaku selama 3 tahun dan harus diperbarui setelah masa berlaku habis. Yang kelima ada surat izin usaha industri SIUI. Bagi perusahaan dengan modal 5-200 juta rupiah wajib memiliki SIUI, yaitu salah satu sebagai bentuk pemenuhan berkas legalitas usaha. Untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, pembuatan ini dapat diajukan ke kantor pelayanan perizinan terpadu daerah tingkat 2, kabupaten, atau kota. Sedangkan untuk perusahaan berskala besar harus mengurus langsung ke kantor pelayanan perizinan terpadu daerah tingkat 1 yang ada di satuan provinsi atau BKPM. Yang keenam ada surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. Dalam kelengkapan pencatatan legalitas perusahaan juga membutuhkan surat keterangan domisili perusahaan. Untuk kelengkapan dapat diurus dan diajukan setelah perusahaan sudah memperoleh akta perusahaan. SKDP ini juga memiliki batas waktu berlaku untuk perusahaan yang berdomisili di bangunan kantor bersama, yaitu harus memperbarui SKDP setiap 5 tahun sekali. Sedangkan untuk virtual office yaitu harus berbaru setiap 1 tahun sekali. Yang selanjutnya ada tanda daftar perusahaan atau TDP. Untuk TDP ini biasanya diwajibkan bagi badan usaha yang memiliki hukum seperti PT, CV, atau firma. Perusahaan lain yang tidak termasuk dalam kategori badan hukum tidak harus memiliki TDP. Untuk mendapatkan tanda daftar perusahaan yaitu dengan mengajukan permohonan serta penerimaan akta perusahaan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Selanjutnya ada kasus-kasus dalam perusahaan. Kasus yang pertama, pelanggaran hak kekayaan intelektual.
Perusahaan A mengklaim bahwa perusahaan B telah menggunakan tanpa izin merek dagang mereka dalam iklan dan promosi produk mereka. Perusahaan A mengajukan gugatan atas pelanggaran hak kekayaan intelektual. Dalam kasus ini, pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti seperti bukti pendaftaran merek dagang, bukti penggunaan merek dagang oleh perusahaan B, dan bukti kerugian yang diderita oleh perusahaan A. Jika pengadilan menemukan bahwa perusahaan B benar-benar melanggar hak kekayaan intelektual perusahaan A, mereka dapat memerintahkan perusahaan B untuk menghentikan penggunaan merek dagang tersebut dan memberikan ganti rugi kepada perusahaan A. Selanjutnya ada kasus 2, pelanggaran kontrak. Perusahaan A dan perusahaan B telah menandatangani kontrak untuk menyediakan layanan. Namun perusahaan B gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak tersebut. Perusahaan A mengajukan gugatan atas pelanggaran kontrak. Dalam kasus ini, pengadilan akan memeriksa isi kontrak, bukti pelanggaran oleh perusahaan B, dan bukti kerugian yang diderita oleh perusahaan A akibat pelanggaran tersebut. Jika pengadilan menemukan bahwa perusahaan B benar-benar melanggar kontrak, mereka dapat memerintahkan perusahaan B untuk membayar ganti rugi kepada perusahaan A sesuai kerugian yang diderita. Selanjutnya ada kasus ketiga, pelanggaran hak lingkungan. Perusahaan A diduga melakukan pencemaran lingkungan dengan membuang limbah berbahaya ke sungai yang berdekatan. Otoritas lingkungan setempat mengajukan tuntutan hukum terhadap perusahaan A. Dalam kasus ini, pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti seperti hasil uji laboratorium limbah, bukti pelanggaran perusahaan A terhadap peraturan lingkungan, dan bukti kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan A. Jika pengadilan menemukan bahwa perusahaan A benar-benar melanggar peraturan, mereka dapat memerintahkan perusahaan A untuk membersihkan limbah, membayar denda, dan mengambil langkah untuk mencegah pencemaran lingkungan di masa depan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nada. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, warahmatullahi wabarakatuh. Layarnya nggak sesuai, dah, kok.